Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin pemirsa TV kita dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan sebuah pembahasan, yaitu tentang bulir-bulir kebaikan. Adapun yang akan kita sampaikan sebagaimana disebutkan dalam pembahasan kita ini, yaitu tentang mensyukuri nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafur. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsirnya bahwasanya disebutkan dalam Musnad Abu Bakar Al-Bazzar dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 catatan kepada anak Adam, anak keturunan Adam. Catatan yang pertama, tertulis di dalamnya yaitu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, catatan amal kebaikan seorang hamba. Kemudian yang ketiga, catatan dosa-dosa seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada catatan nikmat, Allah berfirman, carilah balasan dari kenikmatan yang telah engkau berikan kepada hambaku ini. Maka ketika kenikmatan tersebut mencari ganti dari
kenikmatan yang ia berikan kepada manusia itu dicari gantinya dengan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka satu kenikmatan tersebut telah menghabiskan semua amal kebaikan seorang hamba. Maka ketika itu seorang hamba akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, belum sempurna wahai Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada hambamu ini, tetapi sudah enggak ada amal kebaikan sedikit pun. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tersebut, sungguh aku telah melipat gandakan kepada kamu, yaitu amal kebaikan kamu berlipat-lipat. Dan pada hari ini aku berikan kenikmatan yang lain, yaitu aku ampuni dosa-dosa engkau. Dan juga aku berikan kenikmatan yang dengan kenikmatan tersebut bisa melengkapi atau bisa mengimbangi kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan di dunia. Dan juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nikmat kenikmatan, dan satu kenikmatan itu diberikan di dunia, dan yang sisanya Allah Subhanahu wa taala simpan nanti di akhirat. Inilah kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan seorang hamba tidak akan mampu menunaikan, seorang hamba tidak akan mampu menghitung kenikmatan tersebut. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala beliau mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillahilladzi la yu'di sukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin tujibu ala mu'din mu'addimadin ni'amihi bi adaiha ni'matun hadisatun tujibu alaihi syukruhu biha. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan seseorang bisa menunaikan kenikmatan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang telah lampau, sehingga ketika dia ingin menunaikan kewajiban untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, datang kepada dirinya nikmat yang baru. Yang kenikmatan yang baru ini juga mengharuskan seorang hamba bersyukur dengannya. Ini menunjukkan apa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sekarang maupun yang telah lampau. Dia ketika dia memikirkan kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya, yang itu harus dia tunaikan, yaitu syukur nikmat tersebut, ternyata datang kenikmatan yang berikutnya, kenikmatan yang baru. Oleh karena itu, sedekah maqala Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan mungkin bisa menghitungnya. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa kita menghitungnya. Tidak akan bisa kita merinci kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada waktu sekarang ini kaum muslimin yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala.
kita akan memaparkan kepada kaum muslimin tentang mensyukuri nikmat. Banyak sekali kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak akan mampu bisa menghitungnya, sebagaimana Allah sebutkan tadi. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak kenikmatan yang mungkin kita tidak akan bisa menghitungnya, maka ketahuilah di sana dari sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ada nikmat yang sangat utama, nikmat yang sangat agung yang wajib bagi kita mensyukurinya. Apakah kenikmatan yang agung tersebut kaum muslimin? Yang pertama adalah nikmatnya masuk Islam. Nikmatnya seorang hamba masuk ke dalam agama Islam. Ini Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tatkala kita belum mendapatkan kenikmatan ini, tatkala kita belum mendapatkan kenikmatan masuk ke dalam agama Islam, sebelum kita tunduk dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita tunduk dan patuh beragama yang itu agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, maka berarti kita belum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti belum kita mendapati kenikmatan yang amat sangat besar. Kenapa kita harus beragama Islam kaum muslimin? Kenapa kita harus mengajak kita, mendorong pribadi, individu kita, menjaga diri kita agar senantiasa berada di dalam agama Islam, kemudian mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita agar mereka masuk ke dalam agama Islam? Kenapa? Ketahuilah, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan, yang menguatkan bahwa sesuatu kenikmatan, bahwa sesuatu karunia, atau bahkan bahwasanya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini, al-yauma, Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan pada hari ini adalah pada hari Yaumul Arafah. Pada hari Arafah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Maka apa? Pada hari itu, pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji, dan itu haji yang terakhir, haji perpisahan. Maka pada hari itu, pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah, wukuf di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akmaltu lakum." Aku telah sempurnakan. Aku telah sempurnakan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk kita. Untuk lakum di sini memang khitabnya kepada para sahabat, tetapi di sini masuk kepada orang-orang setelahnya, karena syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikhususkan bagi para sahabat saja, tidak dikhususkan kepada orang Arab saja, tidak dikhususkan kepada orang yang berada di Timur Tengah saja, tidak, tetapi di umum untuk semua manusia dimanapun mereka berada, kapanpun sampai hari kiamat kelak. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian.
agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah sempurnakan. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Mas'ud dan juga sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, faman kana yauma idin dinan laisa lahu dinan. Apabila pada hari tersebut bukan termasuk dalam urusan agama, maka sekarang pun juga bukan dinamakan agama. Dengan kata lain apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah, maka pada waktu itu ketika sudah sempurna tidak perlu lagi penyempurnaan. Ketika Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ketetapan agama Islam ini sudah sempurna, maka jangan lagi ditambah-tambahkan. Jangan lagi dipoles, jangan lagi dihias-hiasi. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Masya Allah. Ini kenikmatan yang double. Tidak hanya agama saja, tetapi kenikmatan Allah juga akan sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam adi, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kerugian adalah agama Islam. Sebagaimana apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Ini menegaskan bagi kita kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka dia akan merugi. Meruginya bukan di dunia kaum muslimin. Allah menyebutkan apa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak ketika nanti mereka mempertanggungjawabkan akan amalan, mempertanggungjawabkan perbuatan yang dikerjakan di dunia, apa yang telah dia lakukan di kehidupan dunia, maka nanti akan ditanya, agama kamu apa? Ketika seseorang dia beragama bukan beragama selain agama Islam, dipastikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak dipastikan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19. Allah menegaskan, menguatkan lagi, innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi seorang manusia, bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mendapatkan sekian banyak kenikmatan yang tidak mungkin dia hitung, maka ketika dia mendapatkan kenikmatan yang paling utama ini, yaitu Islam, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, saya menjadi seorang muslim. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menakdirkan saya menjadi orang muslim, orang Islam yang tunduk dengan syariat Rasul-Mu, yang tunduk dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tunduk dengan firman-firman-Mu, yang tunduk dengan sabda Rasul-Rasul-Mu,
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kenikmatan yang paling agung yang pertama adalah Islam. Dan inilah kaum muslimin yang nanti akan memberikan manfaat bagi penganutnya. Bahkan apa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Memberikan kabar kepada Raja Najasyi ketika apa? Ketika dikirimkan utusan kepada Raja Najasyi, dikirimkan surat, kemudian isi suratnya disebutkan min Muhammadin, dari Muhammad. Kemudian Rasul mengatakan apa? Engkau akan mendapatkan pahala dari kaummu jika engkau mau beriman dengan apa yang aku bawa. Mendapatkan ajra nih, mendapatkan 2 pahala. Ini kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang tidak beriman kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ketaatan mereka, amal kebaikan mereka mu'allaqah. Amal kebaikan mereka tergantung di langit. Tergantung di langit. Belum akan diangkat. Belum akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai dia masuk Islam. Karena yang bisa menaikkan amal ketaatan seorang hamba adalah ketika mereka beriman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beragama, yaitu agama Islam. Ketika belum, maka jangan berharap amal ketaatannya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sebagian orang iddia menyatakan amalan kami telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan yang pertama, kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang teragung yang hendaknya seorang muslim mensyukurinya ketika mereka berada dalam kenikmatan tersebut. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang agung pula adalah kenikmatan seseorang berakidah dengan akidah yang bersih. Seseorang berkeyakinan dengan keyakinan yang lurus. Seseorang bermanhaj, berjalan di atas jalan yang lurus. Ini Masya Allah kaum muslimin. Ini pun juga kenikmatan yang harus dijaga kaum muslimin. Kenikmatan yang harus dibanggakan kaum muslimin. Kenikmatan yang harus kita pupuk agar kenikmatan ini senantiasa mengikuti kita. Agar senantiasa kenikmatan ini senantiasa menyertai kita sampai ajal menjemput kita. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berakidah yang lurus, kenikmatan berada di keyakinan yang lurus. Itu keyakinan Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan itu keyakinan para sahabat, keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keyakinan para sahabat dan keyakinan para tabi'in dan atba'u tabi'in, atau keyakinan pada 3 kurun mufaddalah, keyakinan pada 3 generasi yang utama, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Khairun nas, dalam riwayatnya khairu qarni summa ladzina yalunahum summa ladzina yalunahum, sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in, kemudian generasi setelahnya atba'ut tabi'in. 3 generasi yang ini Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dibandingkan generasi-generasi setelahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan lebih tegas lagi dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala firman, "Was-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama, minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajir, orang-orang yang berada dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah, wal ansar, orang yang tinggal di Madinah, yang menolong para sahabat-sahabat yang hijrah kepada mereka. Kemudian Allah melanjutkan walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti dua generasi ini, orang-orang muhajir dan orang ansar, bi ihsanin, dengan cara yang baik. Yang mau mengikuti orang muhajir, yang mau mengikuti orang ansar, mengikuti agama yang dipahami oleh orang muhajir dan orang ansar, mengikuti keyakinan yang diyakini oleh orang muhajir dan ansar, mengikuti akhlak muhajirin dan ansar, mengikuti semua ibadah yang dicontohkan oleh orang muhajir dan ansar. Semua syariat Islam dikembalikan kepada mereka. Semua ajaran Rasulullah SAW dikembalikan kepada mereka, pemahaman mereka. Dalam masalah akidah dikembalikan kepada pemahaman mereka. Dalam masalah ibadah dikembalikan kepada pemahaman mereka. Bukan akidah, bukan ibadah sesuai dengan pemahaman yang kita inginkan, tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji apa kaum muslimin? Yang pertama muhajir, ansar, kemudian orang yang mengikuti mereka dengan yang baik, apa? Janji apa? Radhiyallahu anhum, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada tiga kelompok: muhajir, orang ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti muhajir dan ansar. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mau mengembalikan agamanya kepada kelompok ini, golongan ini, atau suatu kaum ini, yaitu kaum muhajir dan orang ansar, atau notabene mereka adalah sahabat Rasulullah SAW, mengembalikan segala pemahaman kepada mereka, segala ibadah kepada mereka, maka Allah mengatakan apa? Allah berfirman apa? Radhiyallahu anhum, maka Allah akan meridhoi mereka. Allah akan ridho kepada kelompok orang ini, akan ridho kepada kelompok ini. Masya Allah. Tidak hanya mendapatkan keridhaan Allah saja kaum muslimin, wa a'adda lahum jannat, Allah akan memberikan janji kepada mereka, yaitu apa? Surga kaum muslimin. Kenapa kita tidak berusaha seperti itu kaum muslimin? Kenapa kita tidak bangga dengan keyakinan kita? Kenapa kita tidak merasa senang dengan pemahaman kita, yaitu pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, pemahaman para salafus, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kenapa kita tidak bangga dengan hal tersebut kaum muslimin? Padahal inilah keyakinan, inilah pemahaman yang dengan tersebut Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Allah menjanjikan kepada dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak merasa bangga kaum muslimin dengan karunia ini? Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia yang besar ini? Mendapatkan keridhaan Allah, dijanjikan masuk surga. Tetapi kenapa kaum muslimin? Ada sebagian manusia yang merasa senang ketika mereka keluar dari kelompok ini. Mereka keluar dari pemahaman yang lurus ini. Iya dan billah. Ini suatu musibah. Dia bangga keluar dari kenikmatan yang Allah berikan ketika dia dulunya mengikuti akidah yang lurus. Kemudian dia bangga sudah keluar dari akidah yang lurus. Masya Allah. Dia keluar dari
cahaya yang itu menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang menghantarkan janji dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia bangga keluar dari itu, apakah dia ridho dengan kenikmatan dunia? Itu musibah kaum muslimin. Itu bukan kebanggaan, itu bukan suatu kebahagiaan, itu bukan suatu karunia, itu bukan suatu kenikmatan, tetapi itu merupakan istizraj, itu merupakan azab. Mungkin selama ini dia mempelajari, mungkin selama ini dia meniti jalan yang lurus tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada di dalam rel atau ideologi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, mungkin ketika itu dia tidak karena Allah Subhanahu wa taala, karena dunia, karena manusia. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Dan sebenarnya kaum muslimin, kalau mereka ingat sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yusakikir rasulah min ba'di ma tabayyana wa yabtaghi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'atna masira. Wa may yusakiki rasulah, barang siapa yang memusuhi Rasul, min ba'di ma tabayyana minhu, setelah jelas penjelasan yang sangat gamblang tentang Rasulullah, tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Yang dimaksudkan di sini mukmin di sini adalah jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum, pemahamannya para salafus saleh radhiyallahu taala anhum, 3 qurun mufaddalah. Dia tidak mengikuti 3 jalan, tidak mengikuti jalan ini kaum muslimin. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Apa? Nuwallihi ma tawalla. Maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia dalam kesesatan. Allah akan biarkan dia dalam keyakinan tersebut. Kemudian apa? Wa nuslihi jahannam. Kemudian akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Iya dan bila kaum muslimin. Maka jangan bangga kaum muslimin ketika seseorang keluar dari pemahaman salafus saleh kemudian dia bangga, berarti dia bangga akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Iya dan bila. Maka celakalah kaum muslimin. Celakalah orang-orang yang merasa bangga, merasa bahagia keluar dari keyakinan salafus saleh. Bangga, saya bangga keluar dari salafus saleh. Iya dan bila. Itu bukan bangga. Apakah kamu bangga akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah? Sudah rasakan nanti. Mungkin di dunia kalian bisa berkhilah. Mungkin di dunia kalian bisa memberikan argumentasi. Mungkin di dunia kalian bisa membawakan dalil-dalil yang menguatkan keyakinan-keyakinan kalian yang menyimpang. Tapi ingat, nanti ketika kalian nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi saksi nanti siapa kaum muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika kalian ditanya syariat kamu, keyakinan kamu ini datangnya dari mana? Keyakinan kamu seperti ini datangnya dari mana? Apa jawaban kalian wahai manusia yang menyimpang dari syariat, yang menyimpang dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyimpang dari pemahaman para salafus saleh, yang menyimpang dari pemahaman qurunul mufaddalah, yang menyimpang dari pemahaman para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in? Apa jawaban kalian nanti kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di dunia bisa berkhilaf dengan ini dan itu, dengan ini dan itu. Nanti ketika berhadapan dengan Allah dan saksinya Rasul, apa jawaban kita? Apakah itu akan tetap kamu ucapkan? Apakah kalian akan serukan nanti di hadapan Allah dan Rasulnya? Apakah itu yang akan kalian banggakan kaum muslimin?
Apakah kalian bangga keluar dari syariat yang lurus? Itu musibah kaum muslimin. Oleh karena itu, bagi seseorang yang dia mendapatkan kenikmatan ini, bisa meniti syariat, bisa meniti keyakinan para salafus saleh ridwanullahu taala anhum ajmain, hendaknya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya meniti jalan ini. Ya Allah, sabatkan, tetapkan saya di jalan ini, di atas jalan ini sampai kami menemui Engkau ya Allah. Jadikanlah kami tetap dalam keyakinan ini. Jadikanlah kami tetap mengikuti syariat, pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, pemahaman orang-orang yang telah Engkau ridha ya Allah, pemahaman yang akan Kau janjikan surgamu ya Allah. Kami ridha ya Allah seperti ini. Walaupun mungkin di sekitar kami banyak sekali orang-orang, banyak sekali manusia, masyarakat yang mungkin mengucilkan kami atau mungkin menjauhi kami, tetap kami ridha ya Allah dengan ketetapan, dengan nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ini kenikmatan yang kedua kaum muslimin, kenikmatan yang paling utama. Kemudian yang ketiga apa kaum muslimin? Yang ketiga adalah kenikmatan sehat. Insyaallah. Kenikmatan sehat ini kenikmatan yang juga tidak ada duanya kaum muslimin. Kemudian bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan sehat? Mungkin di antara kita, mungkin di antara kaum muslimin, para pemirsa belum mengatakan saya belum mendapatkan kenikmatan sehat. Selama ini seperti ini. Mana sih nikmatnya orang sehat? Maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka lihatlah orang-orang yang kehilangan nikmat ini. Lihatlah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut satu kenikmatan yang sehat. Ada mungkin di sekitar kita ada orang yang buta. Allah cabut satu kenikmatan, buta, nggak bisa melihat. Lihat kaum muslimin, apa yang terjadi pada dirinya. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, dia cacat, tidak sempurna tubuhnya, tangannya hilang satu, atau mungkin kakinya tidak sempurna, atau kakinya hilang satu. Maka atau mungkin yang lainnya. Ada juga orang yang bisu, tidak bisa berbicara. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berbicara, kenikmatan menyampaikan, kenikmatan mengutarakan keinginan kita, dicabut oleh Allah. Yang dulu dia bisa berbicara, yang dulu dia bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat, Allah Subhanahu wa taala cabut. Bisu, nggak bisa. Apa yang terjadi kaum muslimin? Mungkin baru bisa merasakan, oh masya Allah, nikmat ya, bisa bicara. Ada yang hamba Allah yang lainnya Allah cabut pendengarannya, tidak bisa mendengar. Orang-orang bisa mendengarkan masya Allah ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan. Orang-orang bisa mendengarkan adzan dikumandangkan. Orang-orang bisa mendengarkan mau'idhah hasanah. Orang-orang bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang menggugah hati. Orang-orang bisa merasakan nikmatnya mendengarkan lantunan-lantunan ayat Quran. Dia nggak bisa. Di sampingnya diperdengarkan pengajian, di sampingnya disampaikan nasihat, di sampingnya diperdengarkan adzan, terdengar adzan di sampingnya. Dia nggak bisa. Dicabut kenikmatan apa mendengar. Ada juga orang yang Allah cabut kenikmatan bisa bergerak.
dia hanya bisa tidur di ranjang, nggak bisa kemana-mana. Sedangkan orang yang Allah berikan bisa gerak, bisa kemana-mana, bisa pergi, bisa jalan. Itu Masya Allah. Ketika seseorang bisa merasakan seperti itu, bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya seperti itu, baru dia sadar, oh Masya Allah, ini loh nikmatnya sehat. Masya Allah. Terlebih-lebih apa ketika seseorang melihat mungkin saudara-saudaranya yang berada di rumah sakit. Ini akan semakin menambahkan kenikmatan, keyakinan. Hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan sehat yang dia miliki. Dia lihat saudaranya berbaring di tempat di atas kasur. Di mana-mana ada selang menancap di tubuhnya, di tangannya, di hidungnya, di telinganya, di mulutnya, di dadanya, di kakinya, Insya Allah. Ketika kita melihat seperti itu, baru kita sadar, ternyata nikmat sehat, nikmat yang utama, nikmat yang agung kaum muslimin. Seandainya kita seorang manusia mendapatkan kenikmatan dunia, mendapatkan semua kenikmatan dunia, dia orang kaya raya, orang yang memiliki semua yang Allah berikan kepadanya. Dia ingin apa tercapai. Dia ingin sesuatu pasti terwujud. Tetapi Allah cabut kenikmatan sehat, apa yang terjadi kaum muslimin? Karunia yang lainnya yang Allah berikan gak ada gunanya. Orang kaya raya, dia mendapatkan penyakit diabetes, dia nggak bisa merasakan nikmatnya minuman-minuman yang manis. Ini kaum muslimin. Ada juga orang dia punya penyakit, ya mungkin penyakit yang berbahaya, yang tidak boleh seseorang memakan pantangannya, maka kenikmatan harta yang dia miliki akan hilang, tidak akan ada manfaatnya baginya. Dia punya mobil, tetapi dia nggak bisa menggunakan. Kenapa? Dia cacat, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Bagaimana bisa menggunakan mobil? Dia punya karunia yang lainnya, punya sepeda motor, tapi dia buta. Ya, kenikmatannya nggak ada, tidak sempurna kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan ini, kenikmatan sehat, maka harus segera bersyukur. Bagaimana wujud syukurnya seorang hamba dengan nikmat tersebut? Ya tadi, gunakan kenikmatan sehat tersebut untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Laksanakan hal yang wajib dan juga hal yang sunnah. Hindari sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah marah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenikmatan yang keempat, kenikmatan yang juga sangat agung juga kaum muslimin, yaitu kenikmatan akal. Yang Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan ini yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk yang lainnya. Kenikmatan akal ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Adam, anak keturunan Adam.
tidak Allah berikan kepada jin, tidak Allah berikan bahkan kepada malaikatnya Allah sekalipun, dan juga makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mendapatkan kenikmatan ini, kenikmatan akal, maka hendaklah gunakan kenikmatan tersebut dengan yang baik. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Masya Allah kaum muslimin. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya, yaitu kisah sebuah hadis. Dikisahkan dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini malaikat protes. Para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya Allah, Engkau telah berikan kepada anak keturunan Adam sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada kami. Mereka makan, mereka berpakaian, mereka beristirahat, mereka menikah, mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sedangkan itu tidak kamu berikan kepada kami, yaitu para malaikat." Maka para malaikat mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, sudah, biarkanlah. Engkau berikan kepada mereka, kepada anak keturunan Adam, dunia. Maka berikanlah kepada kami akhirat." Jadi malaikat itu apa? Iri kepada anak keturunan Adam. Iri mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia penciptaan yang tidak dimiliki oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak layak saya mengutamakan makhlukku yang aku ciptakan dengan tanganku, dan juga aku bandingkan dengan makhlukku yang aku ciptakan dengan ucapan kun fayakun." Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang menegaskan kepada kita bahwasanya anak keturunan Adam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Akal. Atau perkara-perkara yang tadi disebutkan, yaitu bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, bisa menikah, dan lain sebagainya. Dan nikmat-nikmat yang paling utama yaitu juga akal di antaranya, yang itu tidak Allah berikan kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Malaikat merasa iri. Mereka diberi kelebihan, ya Allah, Engkau berikan kelebihan, tidak diberikan kepada kami, para malaikat Allah. Maka mereka meminta apa? Agar Allah hanya memberikan
di dunia, tetapi mereka yang akhirat untuk malaikatnya. Tapi tidak kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melebihkan manusia di atas malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di tentang tafsir surat Al-Isra ayat 10, beliau mengatakan ini karunia termasuk kemurahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Yaitu kenikmatan bisa diberikan rizki. Mereka bisa naik di atas daratan, naik di atas lautan. Itu kalau nggak pakai akal nggak bisa kaum muslimin. Kalau nggak menggunakan akal, kecerdasan manusia, nggak akan mungkin makhluknya Allah bisa melewati lautan, bisa berjalan di atas bumi kalau nggak dengan apa? Dengan karunia akal yang Allah berikan kepada mereka. Kalau nggak itu ya hanya jalan nanti. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal, bisa memikirkan alat transportasi yang bisa mempercepat perjalanan mereka, akhirnya mereka memiliki gambaran bagaimana kalau ada sepeda ontel kurang cepat, ada yang lebih cepat pakai motor, ternyata punya gagasan lagi mobil, gagasan lagi kereta api, ada gagasan lagi lewat atas, lewat lautan, pesawat, kemudian kapal. Ini tidak akan mungkin bisa terwujud melainkan ketika mereka manusia menggunakan akal mereka. Ini karunia kaum muslimin. Dan karunia ini adalah karunia yang tidak ternilai harganya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia ini di atas makhluk yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia dengan akal, kemudian mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab-kitab suci. Dan ini diberikan kepada orang-orang, kepada manusia semua. Maka beliau Imam Asy-Sya'di rahimahullah ta'ala, ketika seseorang telah mendapatkan kenikmatan akal seperti ini, maka apakah orang akan menghilangkan kenikmatan tersebut, menghilangkan akal manusia yang Allah telah berikan kepadanya, dan itu merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung, kemudian dia hilangkan kenikmatan akal tersebut dengan apa? Dengan mabuk-mabukan, dengan minum khamr, dengan narkoba, atau dengan yang lainnya, mungkin dengan sigaret. Itu yang menyebabkan apa? Hilang akal manusia yang harusnya dia gunakan akalnya untuk sesuatu yang baik, yang seharusnya akal digunakan untuk memikirkan sesuatu yang bermanfaat, ternyata dihilangkan dengan narkoba, sehingga hilang akalnya, sehingga sifatnya sama seperti makhluk yang lainnya, sama seperti hewan, atau bahkan lebih buruk lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seseorang mendapatkan kenikmatan yaitu berupa akal, maka gunakanlah akal ini kepada sesuatu yang baik. Tapi ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karunia akal tersebut, jangan sampai akal ini mengungguli atau menghukumi yaitu dalil Al-Quran maupun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, hadisnya Rasulullah yang sahih. Jangan sampai karunia akal ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ke manusia,
yang Allah utamakan manusia dari makhluk yang lainnya, akal ini kemudian kita gunakan untuk memahami sesuatu yang tidak selayaknya dipahami, mengotak-ngatik, merubah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW sesuai dengan akal kita. Dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala, nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih kita takwilkan, kita tolak atau kita ganti maknanya. Maka kaum muslimin, bagi orang yang memiliki akal, gunakan akal tersebut tetap di bawah dalil nakli, di bawah dalil dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Ketika datang dari Al-Quran sebuah ayat, ketika datang dari Al-Quran sebuah penjelasan, sebuah keterangan, sebuah kabar, maka bagi akal yang salim, akal yang lurus, akal yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, harusnya tunduk dan patuh. Harusnya dia menerima ayat tersebut. Jangan dia gunakan akal sebagai barometer untuk menghukumi dalil. Jangan dia gunakan akal sebagai salah satu ketetapan yang menetapkan, mengesahkan atau menolak dalil. Jangan. Tapi gunakanlah akal selalu di bawah Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusayil laili akhir. Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Allah turun di langit dunia. Maka jangan kita takwilkan, jangan kita simpangkan turunnya Allah. Bukan Allah yang turun, tetapi yang turun rahmatnya, yang turun ilmunya, yang turun kasih sayangnya, yang turun maghfirahnya. Tidak, kaum muslimin. Gunakanlah akal sesuai dengan koridornya, kaum muslimin. Jangan kalian rubah hadis Rasulullah SAW dengan sekehendak hatimu, dengan barometer kepalamu, akalmu. Jangan. Tundukkan akal kamu dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy bersemayam. Maka jangan kita rubah istiwanya Allah dengan istaula, dengan menambahkan lam. Jangan, kaum muslimin. Inilah seorang muslim. Jadikanlah akal yang merupakan karunia yang besar, gunakan untuk yang baik, tetapi jadikanlah akal tetap di bawah Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang amat agung, kenikmatan yang sangat besar, yang bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin hendaknya bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Jadi jangan hilangkan kenikmatan yang telah kita sebutkan tadi dengan sesuatu yang menyebabkan kita akan menyesal nanti di akhirat, yang menyebabkan kita akan merugi nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita tidak bahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu